Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat yang penuh berkah ini kita berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Melalui mimbar ini, khatib mengajak pada diri saya sendiri dan juga kepada hadirin sekalian. Marilah tundukkan kepala dan jiwa kita di depan Allah yang Maha Besar. Campakkan jauh-jauh sifat keangkuhan dan kecongkakan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apapun besaran yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapapun perkasanya kita, masih lemah di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita tidak berdaya dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Jamaah dan jemaat yang dimuliakan Allah, Idul Adha dikenal dengan sebutan Hari Raya Haji, di mana kaum muslimin sedang menunaikan rukun haji yang utama, yaitu wukuf di Arafah. Di samping Idul Adha dinamakan Hari Raya Haji, juga dinamakan Idul Kurban, karena merupakan hari raya yang menekankan pada arti berkurban. Kurban itu sendiri artinya dekat, sehingga kurban ialah menyembelih hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah pengorbanan dalam membalas sejarah kita diingatkan pada beberapa peristiwa yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarga Ismail dan Siti Hajar. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menempatkan istri Hajar bersama Nabi Ismail putranya yang saat itu masih menyusu di suatu lembah yang tandus, yang gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu demikian sunyi dan sepi, tidak ada penghuni seorang pun. Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu apa maksud sebenarnya dari rahmat Allah yang menyuruh menempatkan istri dan putranya yang masih bayi itu ditempatkan di suatu tempat paling asing di sebelah utara terlebih 1.600 km dari negara yang sendiri, yaitu Palestina. Tapi baik Nabi Ibrahim maupun istrinya Siti Hajar menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh dengan tawakal. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa tatkala Siti Hajar kehadiran air minum hingga tidak bisa menyusu Ismail, dia mencari air ke sana, maka
antara bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril membuat mata air Zam-Zam. Siti Hajar dan Nabi Ismail menuruti sumber kehidupan. Lembah yang dulunya gersang itu mempunyai persediaan air yang berlimpah ruah. Datanglah manusia dari berbagai pelosok, terutama para pedagang, ke tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail untuk membeli air. Datang rezeki dari berbagai penjuru dan makmurlah tempat sekitarnya. Akhirnya tempat itu hingga saat ini terkenal dengan kota Mekah, sebuah kota yang aman dan makmur berkat doa Nabi Ibrahim dan berkat kecakapan seorang ibu dalam mengelola kota dan masyarakatnya. Kota Mekah yang aman dan makmur ditugaskan oleh Allah dalam Al-Quran Karim dalam surat Al-Baqarah ayat 126 yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka dan kalian. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Idul Adha dinamai juga Idul Nahar, artinya hari raya memotong kurban binatang ternak. Sejarahnya adalah bermula dari ujian paling berat yang menimpa Nabi Ibrahim AS, disebabkan kesabaran dan ketabahan Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Allah memberinya sebuah anugerah, sebuah kehormatan, Khalilullah atau kekasih Allah. Setelah tidur Al-Khalil disandarnya, malaikat bertanya kepada Allah, ya Tuhanku, mengapa Engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu, padahal dia disibukkan oleh urusan kekayaannya dan keluarganya. Allah berfirman, jangan menilai hamba Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah. Tengoklah isi hatinya dan amal baktinya. Kemudian Allah SWT mengizinkan para malaikat menuju keimanan serta takwa Nabi Ibrahim. Ternyata kekayaan dan keluarganya tidak membuatnya lalai dalam taat kepada Allah SWT. Dalam kitab Miskatul Anwar disebutkan bahwa konon Nabi Ibrahim menikahi 1000 ekor domba, 300 lembu dan 100 ekor unta. Riwayat lain mengatakan kekayaan Nabi Ibrahim mencapai 12 ekor ternak, suatu jumlah yang menurut orang di zamannya adalah tergolong miliuner. Ketika suatu hari Ibrahim ditanya oleh seorang, milik siapa ternak sebanyak ini? Maka dijawabnya, kapunya Allah, tapi ini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak sayangku, niscaya aku akan serahkan juga. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim mengungkapkan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian, yaitu Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang hak, agar dia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun, anaknya Fir'aun Pawan. Sehat lagi kekatan ini supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Sungguh sangat luar biasa cobanya di alam dunia. Peristiwa itu dinyatakan dalam Al-Quran dalam surat As-Saffat ayat 102 yang artinya, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, Iblis datang menggoda sang ayah, sang ibu dan sang anak sirih berganti. Akan tetapi Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail tidak tergoyah oleh godaan Iblis yang menggoda dan membatalkan niatnya. Mereka melempar Iblis dengan batu, mengusirnya pergi, dan Iblis pun lari kemana-mana. Dan itu dia menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yakni melempar jumroh ula, jumroh
hadirin yang dirahmati Allah, setelah sampai di suatu tempat dalam keadaan tenang, saya berkata kepada Allah, saya berharap kaki dan tanganku diikat supaya aku tidak dapat bergerak leluasa sehingga menyusahkan saya. Hadapkan mukaku ke tanah supaya tidak melihatnya, sebab kalau yang melihat nanti akan merasa kasihan. Lepaskan bajuku agar tidak terkena darah yang nantinya menimbulkan genangan yang menyedihkan. Asahkan tajam-tajam pisau ayah agar penyembelihan berjalan singkat, sebab sakaratul maut dahsyat sekali. Berikan bajuku kepada ibu untuk kenang-kenangan, serta sampaikan salamku kepadanya supaya dia tetap sabar. Saya dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan cerita bagaimana yang mengikat tanganku. Jangan izinkan anak-anak sebayaku datang ke rumah agar kesedihan ibu tidak terulang kembali. Dan apabila ada melihat anak-anak sebayaku, janganlah terlampau jauh untuk memperhatikannya. Nanti ayah akan bersedih. Nabi Ibrahim menjawab, baik anakku, Allah akan menolongmu. Setelah Ismail putra tercinta terletakkan di atas sebuah batu dan pisau pun diletakkan di atas lehernya, Ibrahim pun memilih dengan menekan pisau kuat-kuat, namun tidak mempan, bahkan tergores pun tidak. Pada saat itu Allah membuka dinding yang menghalangi pandangan malaikat di langit dan di bumi. Mereka tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut menyaksikan keduanya. Lihatlah, hambaku itu rela dan senang hati menyembelih anaknya sendiri dengan pisau, karena semata-mata untuk memberi kerelaan. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Jibril untuk mengambil seekor kibas dari surga sebagai gantinya, dan Allah berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatannya, tidak usah diteruskan perbuatannya terhadap anaknya. Allah telah meridhai ayah dan anak memasrahkan tawakal mereka. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai korban, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dalam surat Asy-Syu'ara ayat 107 sampai 110, yang artinya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, kami abadikan untuk baik pemberian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, inilah sejarah pertama yang korban di hari raya Kurban. Korban yang diperintahkan tidak usah anak kita, cukup binatang ternak, baik kambing, sapi, kebun maupun lainnya. Sebab Allah tahu kita tidak akan mampu menjalannya. Jangankan memotong anak kita, memotong sebagian harta kita untuk menyembelih hewan kurban, kita masih terlalu banyak berpikir. Hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan kurban pada saat ini adalah bahwa hakikat manusia telah sama, yang membedakan hanya takwanya. Samping itu, kesan atau iktibar yang dapat diambil dari peristiwa tersebut adalah yang pertama, hendaklah kita sebagai orang tua mempunyai upaya yang kuat membentuk anak yang soleh, menciptakan pribadi anak yang agamis, anak yang berbakti kepada orang tua, lebih-lebih berbakti terhadap Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang kedua, perintah dan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dilaksanakan, harus disambut dengan tekad syami'na wa nata'na, karena sesungguhnya ketentuan-ketentuan Allah pastilah nikmatnya kembali kepada kita sendiri. Kemudian yang ketiga, akan kegigihan setan yang terus-menerus mengganggu manusia agar membangkang dari ketentuan Allah. Setan senantiasa terus berusaha menyeret manusia kepada kehancuran dan kegelapan. Maka janganlah mengikuti bujuk setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata. Yang keempat, jenis sembelihan berupa bahimah atau binatang ternak, artinya dengan matinya hewan ternak, kita buang kecongkakan dan kesombongan kita. Kaulah upaya manusia harus dikendalikan, jangan dibiarkan tumbuh subur dalam hati kita. Masihul mu'minin rahimahullah, tepatlah apabila perayaan Idul Adha di
digunakan untuk membuka hati kita agar berkorban bagi negeri kita tercinta yang tidak pernah untuk dirundung kesusahan. Sebab pengorbanan Nabi Ibrahim yang paling besar dalam sejarah umat manusia, itulah yang membuat Ibrahim menjadi seorang Nabi dan Rasul yang besar dan mempunyai hati besar. Dari sejarahnya itu, maka lahirlah kota Mekah dan Ka'bah sebagai kiblat umat Islam seluruh dunia dengan air Zam-Zam yang tidak pernah kering sejak ribuan tahun yang silam. Sekalipun tiap harinya dikuras berjuta liter sebagai tonggak jasa seorang wanita yang paling sabar dan tabah, yaitu Sujadah dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Alhamdulillah minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma bil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa rahmana abayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya